Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dipelihara dan dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan, kabar sukacita, kabar gembira bagi kita pada minggu ini, Minggu Palmarum, minggu terakhir di perayaan peringatan akan Kristus, di mana kita akan memasuki hari-hari yang khusus dan spesial, yaitu hari-hari yang kudus. Di Minggu Palmarum ini firman Tuhan tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian tertulis dalam Injil Yohanes. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian jauh pembacaan Injil Yohanes. Shalom. Horas madi tasalutna. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Palmarum atau Mare-Mare kalau dalam bahasa Batak, dan juga Minggu Palma adalah peringatan akan peristiwa di mana Yesus, anak domba Allah, memasuki Yerusalem dengan berani. Padahal dia tahu bahwa dia akan menderita. Dia disambut dengan seruan Hosiana. Ada suatu nuansa di mana orang-orang percaya bahwa Yesus akan membawa kebebasan bagi Israel saat itu. Tetapi dalam peristiwa itu, ketika Yesus memasuki Yerusalem, tetapi 5 hari berikutnya, orang berseru, "Salibkan dia." 5 hari setelah penyambutan yang luar biasa, ketika orang berseru, "Hosiana, dimuliakanlah, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan." Tetapi 5 hari berikutnya, kegilaan terjadi. Salibkan dia. Saudara yang kasih Tuhan, Minggu Palmarum ini mau mengajak kita bagaimana kita menyambut keselamatan itu. Menyambut Yesus yang mendatangkan keselamatan. Seruan Hosiana yang berarti, "Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah aku." Seruan ini berisi permohonan supaya Tuhan segera melakukan tindakan penyelamatan. Tetapi mari kita lihat dari nats ini. Mengapa setelah 5 hari penyambutan itu, penyaliban itu terjadi? Apa persoalannya? Masalahnya di mana? Mengapa orang yang disambut itu setelah dianggap sebagai raja, datang sebagai raja, tetapi 5 hari berikut orang berseru seperti seorang penjahat yang harus dibunuh?
Saudara yang kasih Tuhan, disinilah persoalannya. Bagaimana kita menyambut keselamatan itu, menyambut tindakan pertolongan Tuhan, menyambut kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dari Minggu Palmarum ini mau mengajar kita supaya jangan salah ambil sikap. Tuhan tahu untuk menyelamatkan kita karena kasih-Nya dan kebesarannya, karena kemurahannya, karena kepeduliannya kepada orang lemah dan berdosa. Mari kita lihat ada ciri-ciri orang di sini. Yang pertama, ada orang-orang yang begitu bersemangat, excited, menyambut Yesus. Menyambut dengan luar biasa. Mereka ambil daun, mereka mengatakan Hosiana, Hosiana sambil menggerak-gerakkan daun palem itu. Lalu ada orang yang ikut-ikutan saja untuk menyambut. Karena apa? Karena orang-orang yang melihat atau menyaksikan atau yang mendengar tahu perbuatan Tuhan Yesus yang memanggil Lazarus keluar dari kubur. Ketika mendengar itu mereka ikut-ikutan. Inilah mungkin orang yang bisa menyelamatkan kita, membebaskan kita dari Roma, dari penjajahan Romawi. Tetapi di sisi yang lain ada yang cuek mungkin. Mardos dos masudi, sama aja. Mau siapa yang lewat, mau siapa yang datang, bodoh amat. Mardos dos sudi. Ini yang orang pandang rata atau cuek sama sekali, apatis. Tetapi ada juga orang menjadi panik. Gawat. Wah, penyambutan ini seperti menyambut raja. Bahaya kita. Kita bakal kehilangan semua. Orang Roma lihat, kita kelihatan kehilangan jabatan. Karena apa? Kita Farisi, kita orang terpandang, kita imam. Di situ dia. Sehingga pandangan ketika menyambut, motivasi menyambut Tuhan berbeda-beda. Mengapa penyambutan ini bisa terjadi? Karena berita tentang Yesus membangkitkan Lazarus cepat menyebar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini persoalannya mau kita lihat. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa menghambat rencana Tuhan. Keselamatan dari Tuhan pasti akan terlaksana. Tidak ada yang bisa menghambat. Kabar gembiranya berarti Allah penyelamat datang untuk menyelamatkan. Itu kabar gembiranya. Tetapi bagaimana kita menyambut itu supaya karya Tuhan yang besar itu, yang mau membebaskan kita, menyelamatkan kita, kita ambil maknanya, atau kita bersikap supaya kita menjadi bagian dari keselamatan itu. Di situ dia. Banyak orang menjadi gagal hanya karena ikut-ikutan saja. Banyak orang menjadi gagal karena apa? Panik, takut kehilangan ini itu. Atau takut melihat keadaan, oh ini bahaya buat kita. Atau saking bersemangatnya membuat kekacauan. Saudara yang kasih Tuhan, apa pentingnya sikap itu? Supaya kita memperoleh anugerah itu dan kita bisa bersyukur. Kalau kita bayangkan untuk karya penyelamatan, andai kata kita punya perusahaan, ada suatu perusahaan yang mau bangkrut, pasti semua pusing. Komisaris, pemegang saham pasti buat rapat. Kita panggil manajer baru. Kita harapkan siapa sih manajer yang bisa menyelamatkan perusahaan kita ini biar nggak bangkrut. Kita panggil. Kita kasih dia tugas. Ini dia. Ini kerjaannya. Laksanakan. Terserah bagaimana dia mau menyuruh. Nah, persoalannya gini. Kalau manajer itu sendiri yang kerja, orang yang di bawahnya atau pegawai tidak bekerja menurut arahan manajer, apakah perusahaan bisa diselamatkan? Tentu tidak. Tidak. Kalau cuma mengharapkan ini kerjakanlah, selamatkan kami, tapi tidak mau turut di dalamnya, apakah kita bisa menikmati ketika perusahaan itu dipulihkan kembali atau bangkit kembali? Tentu tidak. Artinya turutilah. Yang kedua,
Kalau ada orang yang mau tenggelam, yang tidak bisa berenang atau mau tenggelam dalam air, ini menyelamatkan orang yang mau tenggelam ini agak-agak susah. Kenapa? Kalau dalam keadaan panik, orang yang mau tenggelam ini pasti yang menyelamatkan harus tahu kapan harus mengangkat dia dari air. Tunggu lemas dulu kadang, ya kan? Kenapa? Karena ketika panik, dia bisa menyeret siapapun yang mau menyelamatkan ke dalam air dan menjadi tenggelam bersama. Ketika situasi menjadi sulit, panik itu, kalau orang panik, dia tidak akan tahu ini orang datang menyelamatkan atau tidak. Itu dia. Artinya, mari kita lihat karya penyelamatan Tuhan. Kalau kita ambil sikap yang tidak betul, panikkah, ketakutankah, kita tidak dapat beroleh apa-apa dari situ. Kedatangan Yesus memasuki Yerusalem, anak domba itu yang datang itu, tidak ada gunanya bagi kita. Atau mungkin karena betapa bersemangatnya, orang kadang tidak sadar bahwa excited begitu bisa membuat celaka. Contohnya, kalau kita ingat seorang hakim yang dia berjanji, kalau saya dapat mengalahkan perang ini, memenangkan perang ini, Tuhan yang menyambut aku akan kupersembahkan padamu. Tetapi karena berita tentang kemenangan perang, hakim ini yang tertulis dalam Alkitab, yang datang menyambut dia ternyata burunya, anak perempuannya. Tapi karena janjinya, saya harus persembahkan, karena betapa semangatnya dan janjinya dengan penuh semangat. Yang saya mau katakan demikian, menyambut Tuhan, keselamatan ini, rasa semangat kita juga harus kita kelola dengan baik. Saya ingat saya punya seekor anjing, karena semangatnya, betapa semangat ketika saya datang, dia lompat, ternyata dia melukai saya dengan menggigit saya. Yang saya mau katakan, Amang Inang, saudara-saudara yang kasih Tuhan, semangat kita pun harus kita kelola. Supaya apa? Mari kita lihat kedatangan Kristus memasuki Yerusalem, sambutan itu, supaya kita sampai ke kayu salib pun kita mau mengikuti Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sikap menyambut keselamatan perlu kita ambil, kita buat, supaya kita mampu tahu bersyukur dalam segala hal, dan juga menyadari bahwa pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Nas bacaan ini mau mengingatkan kita bahwa sikap kita menyambut keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, karena ketaatannya memasuki Yerusalem, parjagalan Kapanurirang, tempat di mana para nabi disembelih, kota di mana nabi ditolak. Yerusalem itu yang akan menjadi tempat di mana Tuhan disesah dan disiksa, tetapi dengan taat dia memasukinya. Supaya sikap itu menjadi kekuatan bagi kita, yang mau kita petik dalam khotbah ini. Supaya dalam penderitaan, sengsara sekalipun, tidak menjadi alasan kita tidak ikut Tuhan, tidak menjadi alasan bagi kita untuk mundur dari perbuatan baik, karena Yesus sendiri taat sampai mati dengan keteguhan hati memasuki Yerusalem. Amang Inang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari nas bacaan yang kita baca tadi dari Yesaya 52 ayat 7 dan sampai 12, mengingatkan kita bagaimana sikap kita harus bersikap atau dalam rangka menyambut keselamatan itu, menyambut Kristus. Mari kita petik dari Yesaya tadi. Yang pertama dikatakan tadi, menantikan Tuhan dengan iman. Apa itu? Allahmu itu Raja. Saudara yang kasih Tuhan, masih percayakah kita bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Raja? Dia yang berkuasa,
Dia yang duduk di tahta itu, dia yang punya kemuliaan. Dia yang bertahta itu, dia adalah raja dalam hidup kita. Artinya, apa yang dikatakan raja, itu adalah titah buat kita. Kalau orang Batak tahu itu, pantang ucapan raja untuk ditolak. Artinya mau dikatakan, percayalah akan berita kabar baik, kabar gembira yang diberitakan, yang berasal dari Raja kita, yaitu Allah kita. Oleh karena itu bersukacitalah akan berita yang disampaikan oleh duta Tuhan. Tadi di Yesaya dikatakan bahwa kabar gembira, kabar baik itu betapa indahnya dari puncak bukit kedatangan pembawa berita. Amang inang hinaholongan di debata, saudara yang kasih Tuhan, bahwa kabar keselamatan itu artinya itu adalah kabar yang baik, kabar yang gembira. Dan itu ketika diberitakan, mari kita juga menerimanya dengan baik, dengan sikap menghargai firman Tuhan. Kalau jemaat HKBP pasti paham ini. Kenapa? Karena dari sekolah minggu diajarkan titah keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Apa maknanya? Bahwa kita harus dengan sukacita karena kasih dan takut akan Allah. Kita tidak akan menganggap remeh ajaran dari firman Tuhan. Bahkan kita dengan sukacita menerimanya dan juga mendengarkan dan mempelajarinya. Dengan kata lain, sesungguhnya untuk tetap menantikan Tuhan dengan iman, dengan percaya bahwa Allahmu itu Raja, kita perlu mempelajari firman Tuhan supaya janji-janjinya kita ingat dan kita percayai. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, bahwa tindakan Allah itu penuh kuasa. Tangannya penuh kuasa. Dia adalah maha perkasa. Pertolongannya itu yang akan membebaskan. Oleh karena itu, sikap memang kita ambil, mohonkanlah kepadanya. Memohon kepada Tuhan. Mintalah untuk Tuhan berbelas kasih pada kita. Ada persoalan. Gumudang do, orang meminta kalau bisa memaksa. Tidak tangan di bawah. Tidak dengan kerendahan hati. Hentikanlah, bertobatlah. Mari kita ubah sikap kita. Bahwa ketika kita berdoa, mintalah akan belas kasih Tuhan. Dia adalah ya Allah yang perkasa dan dia mengingat janji setianya. Siapa kita? Supaya kita tidak mengazari Tuhan. Di situ persoalannya. Ketika Yahudi gagal menyambut Kristus, mereka berkata Hosiana, Hosiana. Tetapi yang di pikiran mereka adalah Tuhan, kalau kau mau selamatkan kami, kalau engkau adalah Mesias, bebaskan kami dari penjajahan Roma ini. Kalau engkau memang Mesias, bisa menyelamatkan kami, bebaskan kami dari kesusahan ini. Tanpa mau melihat dari kacamata yang maha perkasa. Apa itu? Bahwa sesungguhnya yang membuat kita menderita adalah dosa dan kejahatan kita. Amang inang, oleh karena itu meminta belas kasihan Tuhan berarti adalah mengenal diri dan bermohon kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, sikap mari kita kenali lawatan Allah. Itu berarti satu sisi itu adalah keselamatan bagi mereka yang menantikan Tuhan. Tetapi sisi yang lain itu adalah penghukuman bagi musuh-musuh Allah. Tanda kutip musuh. Apa itu? Mereka yang menindas, mereka yang pelaku kejahatan, mereka yang tidak percaya pada firman Tuhan. Lawatan Allah satu sisi membawa keselamatan, di sisi yang lain adalah penghukuman kepada mereka yang tidak percayakan firman Tuhan. Mari kita lihat peristiwa pembebasan di Mesir. Bagi orang-orang Ibrani kaum budak itu adalah keselamatan, tetapi bagi
Mesir, itu adalah celaka, itu adalah penghukuman. Oleh karena itu, menantikan Tuhan, yang perlu kita lakukan, sikap dalam hidup kita adalah dalam menantikan dan menyambut keselamatan itu, menyambut Kristus. Lakukanlah yang sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Lakukanlah. Pembebasan dilakukan. Pembebasan itu terjadi ketika umat itu mau mengikuti yang diperintahkan. Tinggal dalam rumah semua sampai saatnya kematian itu melewati. Buat tanda di pintu, semua itu dituruti, sehingga tidak terjadi kematian anak sulung di rumah orang-orang Ibrani, orang-orang yang adalah kaum budak. Ikuti perintah dan taatilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amanginang, kenalilah, sadarlah bahwa iblis tahu Tuhan itu maha kuasa. Iblis tahu dia akan membebaskan. Makanya dengan sebisa mungkin, bahkan dengan cara curang, iblis mau bahwa kita tidak percaya lagi, atau tidak lagi mau menyambut keselamatan itu, atau tidak lagi mau menantikan, dan tidak mau lagi hidup sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Itulah makanya kalau kita pelajari dalam Alkitab kita, menjelang pembebasan umat itu dari perbudakan Mesir ataupun dari buangan Babel, konteks Yesaya 52 tadi, kesulitan akan semakin menjadi-jadi. Lado PHK susani, penderitaan akan semakin meningkat. Tetapi ketika derita itu semakin menjadi-jadi, tetapi sesungguhnya itulah tanda bahwa pertolongan Tuhan sudah dekat. Mengapa? Karena iblis tahu ini akan berakhir. Saudara yang kasih Tuhan, sengsara Kristus mengajarkan kita bahwa semakin berat kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, lalu ditangkap, difitnah, diludahi, ditampar, dicambuk, bahkan disalibkan dengan dipermalukan dengan telanjang. Mengatakan, sesungguhnya ketika penderitaan, kesusahan itu semakin menjadi-jadi, di sanalah keselamatan akan dinyatakan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan ini menjadi kekuatan bagi orang Kristen. Sesungguhnya beruntung kita orang-orang percaya. Kenapa? Yesus menjadi teladan kita, contoh nyata bahwa ketika kesusahan itu semakin menjadi-jadi, tetap taat, tetap setia, tetaplah tenang. Lihatlah bahwa semuanya akan semakin buruk, tetapi akan nyata segera terjadi pertolongan yang tidak pernah terlambat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sambutlah keselamatanmu. Mari kita sambut kehadiran Yesus yang membawa keselamatan seperti anak domba yang taat menuju ke pembantaian. Mari kita sambut juga anak domba yang rendah hati itu dengan kerendahan hati kita. Mari kita berubah, bertobat, mengarahkan kembali hidup kita kepada Tuhan. Percaya, firman Tuhan mengatakan engkau tidak akan terburu-buru. Karena apa? Allah yang akan berjalan di depanmu. Kita tidak akan menjadi kocar-kacir, asal kita mau mengubah cara pandang kita. Sambutlah Tuhan dengan kerendahan hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita semua dalam keadaan sulit. Bumi ini sakit. Tetapi selama ini bumi memang sakit. Karena apa? Kecerobohan, keserakahan manusia. Tetapi mari lihat, saat ini kita sedang didera oleh persoalan hampir semua negara dengan penyebaran virus corona, virus COVID-19, COVID-19. Banyak orang mengatakan, mereka yang ahli katanya virus ini virus yang lemah, rapuh, fragile, yang gampang pecah.
Hanya karena sabun kah, dengan suhu 56 derajat Celcius dia sudah rusak? Tetapi mari lihat, yang lemah ini, virus yang dianggap lemah ini, sekarang sedang melemahkan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang banyak yang takut. Kematian seperti sedang berjalan-jalan di jalan raya sana, sehingga orang harus di rumah. Tapi katanya ini virus lemah. Tetapi kenapa virus yang lemah ini menunjukkan betapa lemahnya dan rapuhnya juga semua manusia. Sistem yang kuat sebagaimanapun ekonomi dunia ini sekarang sedang melemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mau ditunjukkan bahwa keselamatan itu berasal dari Tuhan. Mari, ketika dalam keadaan sulit ini, mari kita ambil sikap kita menanti keselamatan dari Tuhan. Kita percaya kerendahan hati Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan kita. Mungkin saatnya kita untuk kembali melihat dan meneladani Kristus dalam kesusahan ini. Karena pandemi global ini, tetap berdoa, tetap tenang, berdoalah, percaya pada firman Tuhan, percaya Allah itu Raja, Tuhan pun bisa menyelesaikan ini. Tapi ambil sikap yang benar, jangan gegabah ceroboh. Oh, Tuhan akan selamatkan kita, tidak perlu takut. Akhirnya kita ceroboh. Tidak perlu tahu lagi menjaga kebersihan. Saya yakin bahwa situasi ini akan mengubah dunia ini. Orang akan lebih peduli kepada kebersihan, kesehatan. Selama banyak kota yang selama ini tidak pernah tidur, tetapi harus ditidurkan, alam pun menjadi lebih baik. Bumi katanya polusi semakin sedikit. Saudara yang kasih Tuhan, pasti ada yang positif dari peristiwa ini. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kita, mau menghiburkan kita. Yang pertama, serukanlah Hosiana itu. Mintalah Tuhan menyelamatkan hidup kita. Hosiana, selamatkanlah kami Tuhan, segeralah selamatkan kami. Yang kedua, ambil sikap untuk yang benar, menyambut keselamatan dengan kerendahan hati. Derita ini, kesusahan ini pasti akan berakhir. Tetapi bagaimana kita keluar ketika ini semua berakhir? Bagaimana dan menjadi apa kita? Apakah kita tetap seperti yang dulu? Atau kita menjadi yang lebih baru lagi? Bagaimana cara menjadi lebih baru? Yakinlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan pasti menang. Karena Yesus mati untuk hidup bagi kita. Kematian akan menjadi pecundang. Hidup pasti menang. Oleh karena itu ketika wabah ini berakhir, ketika Tuhan selamatkan kita, kehidupan yang bagaimana yang mau kita hidupi? Mari kita dengan kerendahan hati bersikap bahwa dalam keadaan sulitlah segala sesuatu diuji. Dalam keadaan sulitlah sesuatu diuji. Kepedulian kita, kasih kita, solidaritas kita sekarang sedang diuji. Lihat sekelilingmu. Lihat sekelilingmu. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan karena harus tinggal di rumah, mereka yang biasa bekerja sehari-hari, tolonglah bantu. Gereja kita sudah membuka posko Gracia, wadah kita semua untuk boleh saling membantu. Silahkan antarkan yang mau untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita yang terpaksa tidak bisa bekerja karena situasi ini, atau kepada orang yang tua yang tidak bisa lagi pergi keluar rumah untuk belanja kebutuhan hidup. Saatnya kita menunjukkan solidaritas kita, peduli. Mendoakan juga mereka yang sedang berjuang. Mendoakan dari rumah, peduli kepada orang yang sedang sakit, orang yang punya penyakit yang selama ini dibawa, supaya dikuatkan dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa kehidupan pasti menang. Karena Yesus pernah lakukan itu. Kematian akan berakhir dan akan menjadi pecundang.
Mari kita ambil sisi positifnya. Biarlah melewati kesulitan saat ini, ketika semua wabah ini akan berakhir, bagaimanakah kehidupan yang akan kita jalani ke depan? Apakah kita akan menjadi pribadi atau komunitas yang menghidupi kasih, karunia dan keselamatan oleh Kristus, ataukah tidak? Atau marilah dalam keadaan sulit ini kita belajar bahwa dalam keadaan bagaimanapun kesulitan yang kita hadapi, kesusahan itu, marilah bergiat mencintai kehidupan dan berpihak kepada kehidupan. Susah bukanlah alasan bagi kita untuk tidak mencintai kehidupan dan menjadi bersembunyi dalam ketakutan. Justru inilah saatnya Yesus telah memberi teladan kepada kita bahwa kesusahan, derita, sengsara sekalipun akan ditempuh supaya kehidupan menang. Oleh karena itu sikap yang perlu kita bangun dalam menyambut Raja itu, Raja keselamatan, Raja damai yang membawa keselamatan dan memperdamaikan kita dengan Allah yang Maha Suci itu. Mari tetaplah cintai kehidupan, tetap berbuat baik, tetaplah solider, tetaplah mengasihi, sehingga kita tahu bahwa keselamatan yang Tuhan beri memberi dampak yang besar bagi kehidupan ini. Oleh karena itu, tetaplah percayakan firman Tuhan, tetap bersukacita, bersabar, dan mencintai kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa bagi Bapa di surga, karena kasih-Mu yang memelihara hidup kami hingga saat ini. Kami ada hingga saat ini hanya karena kemurahan-Mu ya Bapa, karena keselamatan yang telah Kristus nyatakan melalui peristiwa yang besar, ketaatannya memasuki Yerusalem, memasuki derita itu, supaya kami beroleh hidup. Tuhan, biarlah dengan kerendahan hati kami menyambut keselamatan yang Tuhan beri. Biarlah kami ubahkan hidup kami menjadi lebih mengarah kepadamu, mencintai kehidupan yang Tuhan beri, dan tidak berpihak lagi kepada kuasa kematian. Tuhan, Engkau mengetahui derita ini, derita bumi ini yang Tuhan kasihi. Tuhan telah menderita dan mati bagi dunia ini. Dan saat ini bumi ini sedang menderita Tuhan, karena penyebaran virus corona. Kami berdoa kepadamu Bapa, kasihanilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Selamatkanlah bumi ini. Tolonglah kami semua. Beri kekuatan kepada kami. Mampukan setiap negeri untuk boleh mencari tahu kehendak Tuhan. Terlebih lagi Tuhan melakukan kebaikan, sehingga semua kepala negara, terlebih lagi Indonesia, presiden dan seluruh aparaturnya bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Tuhan, bantulah mereka, beri hikmat dan bijaksana. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengabdikan diri menjadi perawat, dokter. Kiranya Tuhan tolong mereka, berkati mereka, berkati juga keluarga mereka ketika mereka harus berhadapan langsung dengan bahaya itu. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan melindungi mereka. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, terlebih lagi jemaat Tuhan yang mengalami isolasi karena dampak dari penyebaran virus ini dan menjadi sakit ataupun yang berduka karena ini. Tuhan, Kau sumber penghiburan kami. Datanglah dan selamatkanlah kami.
Tuhan, biarlah jemaat-Mu boleh saling mendukung, saling menghiburkan, dan saling menolong satu dengan yang lain. Perlambatan ekonomi yang sedang terjadi karena isolasi dan social distancing, ya Bapa, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bantulah, tolonglah kami semua. Tuhan, kami percaya Engkau telah melakukan ini, bahwa Engkau membebaskan dan Engkau memerdekakan, Engkau menyembuhkan dan Engkau menyelamatkan. Tuhan, kami percayakan kuasa-Mu. Kami memohon kepadamu, tolonglah kami. Hosiana, selamatkanlah kami segera. Ya Tuhan, dalam minggu-minggu ini kami mengenang kembali karya-Mu yang membebaskan dan memerdekakan dan menghidupkan itu. Dan ketika kami mengingat itu, biarlah kami mengambil memetik kasih-Mu, kuasa-Mu betapa besar, dan Engkau mampu menghentikan wabah ini. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang harus beribadah di rumah karena situasi ini. Tetapi biarlah pulihkan setiap hubungan keluarga dalam persekutuan mereka di rumah, persekutuan kami di rumah. Biarlah kasih Tuhan semakin besar di setiap keluarga. Dan biarlah setiap keluarga boleh saling menolong, menopang, dan juga hidup dalam tali persaudaraan yang baik. Tuhan, berkati gereja-Mu di seluruh muka bumi. Berkati setiap pelayan gereja Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, kiranya curahkanlah damai sejahtera-Mu atas bumi ini, sehingga kami boleh berdampingan hidup, menyadari betapa rapuhnya kami. Tanpa Tuhan, kami bukan apa-apa, dan keselamatan hanya ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan telah anugerahkan melalui karya Kristus. Dan biarlah kami boleh menerima itu dengan baik, dengan sikap yang baik, dengan kerendahan hati, sehingga kami boleh saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami,
untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.